Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pemahaman iman Kristen, dalam pemahaman Alkitab. Saat ini kita akan bersama-sama mendalami kitab Kejadian pasal 17. Kisah ini menceritakan tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Namun dalam bacaan ini saya akan memberikan tema yang berbeda, yaitu menjadi orang pilihan Allah. Bapak Ibu, menjadi orang pilihan Allah atau menjadi umat pilihan Allah adalah sebuah anugerah. Disebut dengan anugerah karena Allah memilih berdasarkan kehendaknya, dan itu bukan ditentukan oleh kesempurnaan atau kelebihan seseorang. Latar belakang kisah Kejadian 17 ini merupakan penegasan kembali kalau kita melihat dari bacaan di pasal 12, di mana Abram pertama kali dipanggil oleh Allah untuk menerima perjanjiannya. Kemudian pada pasal 15 dan pasal 17 ini, kalau kita melihat rangkaian peristiwa janji Allah dinyatakan kepada Abraham, khususnya tentang janji keturunan, mulai dari pasal 12 hingga 15 hingga pasal 17 ini, kurang lebih sekitar berjarak 13 tahun. Pada pasal 17 ini menunjukkan persiapan Allah untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan Abram. Ketika Allah memilih Abram menjadi orang pilihannya untuk menerima janji-janji dan berkat-berkatnya, itu bukan semata-mata karena kesempurnaan Abram. Kita melihat peristiwa ketika Abram masuk ke tanah Mesir, ketika dilihatnya paras istrinya yang cantik, dan ia ketakutan, takut dibunuh. Dia mengajak Sarai berbohong kepada Fir'aun dan orang-orangnya agar ia tidak dibunuh. Kemudian nanti di pasal-pasal berikut kita juga menjumpai di mana Abram juga mengajak Sarai lagi untuk melakukan kebohongan supaya mereka tidak dibunuh. Kemudian soal keyakinan iman. Kalau kita melihat ketika Allah menyatakan kepada Abram berulang kali menegaskan perjanjiannya atau janji-janjinya, ini juga salah satu indikator atau tanda di mana Allah terus-menerus meneguhkan keyakinan Abram, termasuk dalam perikop bacaan kita ini. Pada pasal 15, ketika Allah menyatakan bahwa ia akan mendapatkan keturunan, tetapi di sana Abram takut kalau dia mati sebelum dia punya anak, sehingga harta warisannya akan dilimpahkan kepada Eliasar hambanya. Dan di pasal yang ini kita pun menjumpai lagi pasal 17 ayat 17 sampai 18. Ketika Allah telah menyatakan janji-janjinya, ketika Allah telah menyatakan berkat-berkatnya untuk keturunan Abram tertunduk dan tertawa, dan dalam hatinya berkata, mungkinkah pria yang sudah 100 tahun ini dan istrinya yang sudah lanjut usia memiliki anak? Kita melihat di sini bahwa Allah memilih seseorang untuk menjadi orang pilihannya. Tidak ditentukan bagaimana sempurnanya orang itu. Jadi, ketika Allah memilih seorang untuk dijadikan orang pilihannya, didasarkan semata-mata oleh anugerahnya. Kita melihat kehidupan Abram yang tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaannya itu, Allah menyatakan panggilannya, menyatakan janji berkat-berkatnya, dan janji untuk keturunan bagi Abram. Di pihak manusia, ada panggilan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mencerminkan hidup
atau kehidupan sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah. Kita melihat di ayat yang pertama, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kata hiduplah menunjukkan kerinduan Allah. Kata hiduplah menunjukkan adanya kerinduan Allah kepada Abram untuk menjalin persekutuan yang indah, hubungan yang intim, sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Henokh dan Nuh. Hubungan yang intim bersama Allah akan menjadi ciri khas dalam iman dan kehidupannya. Kata hiduplah juga menunjukkan ciri iman melalui gaya hidup atau cara hidup seorang yang telah dipilih oleh Allah. Cara hidup atau gaya hidup yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Gaya hidup inilah yang akan mencerminkan, yang akan memberi contoh kepada orang atau orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana yang akan dipakai Allah untuk membuat orang-orang yang ada di sekitar Abram melihat bagaimana cara hidup atau gaya hidup orang yang hidupnya bersekutu, menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Kemudian dari kata hiduplah diikuti dengan tidak bercela. Hiduplah dengan tidak bercela. Adanya kata tidak bercela ini untuk menunjukkan harapan bagaimana seseorang berkesungguhan hati atau sungguh-sungguh. Kemudian kata tidak bercela adanya upaya menjaga kekudusan. Dan kata tidak bercela menunjukkan juga adanya integritas iman. Jadi dalam kerinduan Allah yang pertama ini, ia mengharapkan Abram untuk berupaya sedemikian rupa menjaga cara hidupnya, gaya hidupnya, yaitu hidup yang tidak bercela dengan bersungguh-sungguh menjaga kekudusannya. Cara hidup yang berkenan di hadapan Allah, cara hidup yang merupakan integrasi atau adanya keutuhan penyatuan relasi antara iman, sesuatu yang diyakini, dengan perbuatannya. Anugerah Allah yang direspon melalui sikap batiniah yang terefleksi dalam kehidupan jasmaniahnya. Kita melihat di sini, sejauh ini kita melihat bahwa perjanjian dalam kitab Perjanjian Lama mengungkapkan tentang bagaimana perjanjian Allah yang tidak bersyarat. Namun demikian, dibutuhkan tanggapan serius dari manusia untuk dapat mewujudkan rencana Allah. Yang kedua yang diharapkan Allah sebagai respon atau tanggapan manusia menyambut karya Allah atau menyambut anugerah Allah, dibutuhkan tanda ikatan kasih karunia itu. Nah, dalam Kejadian pasal 17 ini, perjanjian kasih karunia itu ditandai dengan sunat. Sunat menjadi tanda anugerah Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan atau bisa dilihat oleh orang atau manusia. Penyunatan sebenarnya adalah ritual yang umum di tengah-tengah dunia Timur kuno atau wilayah-wilayah atau bangsa Semit. Masyarakat di sekitar Abram pada waktu itu juga melakukan penyunatan anak-anak yang memasuki masa puber. Namun dalam kehendak Allah ini membuat sunat bagi Abram dan kelak bagi bangsa Israel memiliki makna dan tujuan khusus. Sebuah tindakan atau ritual yang menjadi tanda bentuk ketaatan dan kesetiaan yang muncul dari iman batiniah. Kita bisa melihat rujukannya dalam Ulangan pasal 10, dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal 4 ayat 4,
Kita juga bisa melihat Roma dalam Perjanjian Baru dan juga Kolose dalam Perjanjian Baru. Jadi, sunat merupakan tradisi yang bukan baru, namun bagi bangsa Israel, khususnya Abram pada waktu itu, menjadi tanda yang khusus, mempunyai makna khusus dan tujuan yang khusus. Sunat merupakan tanda dari komitmen bahwa mereka akan memelihara kehidupan yang suci di hadapan Allah, supaya layak atau berkenan untuk senantiasa ada dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu tidak heran apabila ikatan perjanjian ini menuntut keseriusan dalam iman. Inilah yang diharapkan terjadi dalam gaya hidup atau cara hidup orang yang telah dipilih Allah, yaitu dengan perilaku hidup berbeda dari kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Semua itu hasil dari hubungan yang akrab dengan Allah, sehingga melalui gaya hidup, cara hidup orang pilihan Allah ini mencerminkan kehadiran Allah dalam perilaku hidup. Adanya perbedaan gaya atau cara hidup ini ditandai juga oleh Abram dengan adanya perubahan nama. Abram menjadi Abraham, pasal 17 ayat 5. Sarai menjadi Sarah, ayat 15. Nama juga menjadi hal yang sangat penting bagi orang Israel. Pada masa-masa tertentu, periode-periode peralihan usia manusia menjadi hal yang sangat penting untuk dimaknai oleh orang Israel. Dan biasanya mereka sering mengubah nama. Ini untuk menunjukkan keunikan apa yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Perubahan nama tersebut mencerminkan adanya perubahan gaya hidup, cara hidup. Perubahan nama tersebut mencirikan adanya misi baru yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya. Perubahan nama tersebut juga bisa bertujuan dan punya makna janji Allah akan digenapi. Menjadi orang pilihan Allah akan membuat seseorang atau umat Allah memiliki identitas baru. Dalam dirinya akan mempresentasikan Allah yang hadir dengan berkat-berkatnya. Dalam dirinya mempresentasikan Allah yang hadir dalam perilaku kehidupannya. Kedua hal tersebut menjadi ukuran bagi orang lain mengenai cara hidup orang benar atau cara hidup orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Jika masa lampau Allah menjanjikan berkat-berkatnya dari ikatan perjanjian, maka pada masa ini Allah menjanjikan hidup kekal dan kemuliaan surgawi dalam Kristus. Karena itu anugerah Allah, kasih karunia Allah yang semata-mata tidak ditentukan oleh sempurnanya kehidupan manusia, kita, umat orang pilihan Allah, patutlah direspon dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, dengan upaya semaksimal mungkin untuk menjaga kehidupan kita agar selalu berkenan di hadapan Allah. Hidup yang tidak bercela di hadapan Allah, hidup yang senantiasa mempresentasikan berkat-berkat Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Hidup yang mempresentasikan Allah yang hadir dalam perilaku keseharian kita. Dan biarlah kiranya dalam gaya hidup, cara hidup yang baru itu, sebagai orang pilihan Allah, nama Allah selalu dimuliakan dalam kehidupan kita.